warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mansur selaku moderator pada siang hari ini atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Irma Soraya MPD, Ibu Sekretaris, para pustakawan, para karyawan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, tidak lupa jamaah VLC Virtual Library Class ya. Jadi saya panggil jamaah karena menyesuaikan harinya hari Jumat. Ini saya lihat banyak rekan-rekan dari dosen, ini ada Bu Triwijati, ada Bu Sofi, dan lain-lain yang barangkali tidak bisa saya sebut satu persatu. Termasuk juga ada teman saya ini jauh dari Universitas Bengkulu ini. Selamat datang Bu Nani, terima kasih atas partisipasinya. Dan teman-teman yang lainnya, baik mahasiswa UIN Sunan Ampel, ada siswa, dan juga ada saya Darut Taqwa Gresik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah anugerah kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini, majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita dua hal, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang baik. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kayak pembukaan di khutbah tadi ya, saya sering sekali berjumpa dengan, saya panggil teman-teman semuanya, geng, karena usia saya juga sudah tidak muda lagi. Saya November besok itu sudah kepala 4 lebih. Jadi saya panggil teman-teman sekalian. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu pada siang hari ini, bukan hanya karena ini hari Jumat. Kalau hari Jumat jam 1 itu pastinya kan sudah fresh ya, karena sudah makan dan tentunya sudah, kalau Jumat itu biasanya jadwal tidur siangnya agak geser, agak setengah 12, jam 12 waktu dengerin khutbah itu kan jadwal tidurnya. Jadi saya yakin pada kesempatan hari ini semuanya sudah fresh, dan apapun itu kita niatkan tholabul ilmi dan silaturahmi, insya Allah barokahi. Syukur-syukur mulai ono sing ngirimi sambal goreng keri kan begitu ya. Pak RT ngejak budal kaji, gelem bayari. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya tidak sendirian, sudah dibuka oleh Pak Haji Mansur, dan saya ditemani oleh senior-senior, yakni Pak Haji Bukhari ini adalah pustakawan utama di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga Pak Haji Suprapto. Jadi semuanya Haji, mudah-mudahan saya juga nantinya akan bertolak oleh beliau ini. Jadi seperti saya hari ini itu kayaknya di tes ya, tes apakah layak jadi pustakawan madya yang per Juli kemarin sudah turun. Baik, baik Pak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang strategi penelusuran referensi online, atau kalau di judul itu keren sekali, online reference house, dan juga nanti akan kita sampaikan media sosial dan website yang ada di Perpustakaan Sunan Ampel Surabaya. Mohon izin untuk berbagi materi, nggih. Oke. Oke, ini bisa dilihat nggih Pak Haji Mansur nggih. Nun sewu, apakah sudah bisa dilihat? Share screen saya sudah terlihat nggih? Sampun? Bisa. Alhamdulillah. Jelas. Jadi, nggih teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan berbagi tips. Sebetulnya ini adalah pengalaman saya waktu tahun kemarin, tahun 2020, yang mana kita semuanya, bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia, kita ini terkena yang namanya atau mengalami pandemi. Jadi kemana-mana susah, penerapan 5M, jadi kurangi mobilitas. Jadi kita ini mau tidak mau harus tetap di rumah, sementara kewajiban-kewajiban kita harus terpenuhi. Bisa jadi mungkin teman-teman yang masih memiliki tanggungan tugas akademik seperti makalah, atau mungkin tugas akhirnya juga karena terkendala deadline juga harus bagaimana strategi untuk mencari sumber-sumber informasi itu
sementara kita tidak bisa kemana-mana, terutama karena memang layanan kunjungan tatap muka di perpustakaan saat itu tidak ditiadakan. Jadi alhamdulillah ini sekedar barangkali berbagi kegembiraan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi bahwa tahun 2020 meskipun pandemi, saya bisa menulis beberapa artikel makalah yang ada kurang lebih ada tiga makalah, artikel di Al-Maktabah, Inovasi, dan Ijal. Juga saya sempat ngirim bunga rampai di buku kreatif atau matinya Aptis Pusat. Meskipun sampai hari ini katanya sih masih di editor ya. Jadi belum sempat terbit. Dan yang terpenting adalah yang paling berkesan sebagai saya tahun kemarin, tahun 2020, dengan bertemunya saya dengan sumber-sumber referensi online ini, saya bisa menyelesaikan tesis saya di salah satu perguruan tinggi swasta di Gresik. Dan alhamdulillah saya merupakan wisudawan terbaik dengan waktu itu mengusung tema tentang peran perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir. Baik Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa hari ini tema kita adalah online open house. Itu kalau menurut saya artikan sebagai literasi informasi digital. Literasi informasi digital itu apa? Jadi kalau di banyak buku-buku referensi, literasi informasi itu dimaknai secara sederhana adalah melek huruf, atau bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Sederhana dalam pengertian tulisan, tapi makna mendalamnya tentu tidak sesederhana yang biasa kita dengar atau kita baca. Jadi kaitannya dengan literasi informasi digital adalah kemampuan seseorang dalam mencari, mendapatkan, dan memanfaatkan informasi non-cetak. Karena ini digital ya, berarti non-cetak, yang diperoleh dari media online berupa internet atau aplikasi tertentu untuk digunakan sebagai bahan rujukan penyusunan karya intelektual seperti makalah, kemudian artikel jurnal, buku, tugas akhir, dan penelitian. Nah, ini barangkali yang perlu penjabaran lebih lanjut tentang literasi informasi digital. Jadi kalau literasi informasi digital ini kan mencari ini bisa jadi mungkin kita menelusur di katalog, bisa jadi mungkin di search engine seperti Google atau Google Scholar, itu adalah tahap-tahap mencari, atau mungkin kalau dulu itu biasanya kita cari di katalog-katalog cetak atau katalog-katalog online. Dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Jadi mendapatkan itu ya tentu saja kalau ke toko buku, barangkali kita harus beli. Kita harus membeli. Atau kalau ke kos teman ya berarti mendapatkan informasi ya pinjam barangkali ya. Seperti itu. Kalau kaitannya dengan literasi informasi digital, tentu mendapatkan ini adalah download barangkali. Bisa lebih sesuai adalah download. Jadi kita mendapatkan informasi itu adalah dengan cara download sebanyak-banyaknya. Apakah cukup diartikan sebagai literasi informasi itu hanya download? Tentu tidak. Ending dari informasi atau literasi informasi ini adalah memanfaatkannya. Itu yang terpenting adalah pemanfaatan dari informasi yang diperoleh. Barangkali ini adalah alur dari literasi informasi digital era modern ya. Jadi searching, kita harus searching dulu. Searching ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi mungkin di search engine, atau bisa jadi di katalog-katalog online. Kemudian ada saving, kita harus bisa menyimpan informasi yang bisa jadi saving ini bisa di lokal kita, atau bisa jadi mungkin di cloud kita atau di drive kita. Nanti itu yang terpenting adalah informasi setelah kita melalui penelusuran yang sebetulnya bisa dikatakan gampang-gampang susah juga ya, mencari sesuatu informasi atau mungkin operasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu harus disimpan. Itu yang terpenting, disimpan. Setelah disimpan adalah reading. Jangan lupa hanya nyimpan saja, tapi juga harus dibaca. Dibaca setidaknya minimal ya sesuai kebutuhan. Meskipun saya sih tidak terbiasa untuk membaca satu buku penuh ya. Biasanya dari judul, alurnya biasanya kita ini langsung ke daftar isi. Jadi daftar isi ini kadang
seringkali kita kalau mencari informasi yang kita butuhkan itu kan tidak selalu ada di judulnya, bisa jadi mungkin di bab-babnya atau bisa jadi mungkin di subbabnya itu. Yang terpenting adalah setelah kita mencari, menyimpan, jangan lupa untuk membaca. Itu. Nah, endingnya adalah setelah searching, saving, reading, jangan lupa adalah sharing. Sharing ini bukan berarti ketika kita habis download, membaca, kemudian kita bagikan ke teman-teman yang lain. Itu adalah mungkin pemahaman secara latar dari sharing ya. Itu juga baik, itu termasuk amal jariah ketika kita membagikan sumber-sumber referensi online ini. Tapi juga tetap harus berhati-hati cara sharingnya ya, karena di negara kita ini ada yang namanya hak cipta, barangkali itu. Tapi di era modern ini literasi informasi sharing itu bukan seperti itu. Sharing ini barangkali adalah biasanya ada jargon ini, biasanya teman-teman sekalian ya, ada amati, kemudian teliti, dan modifikasi barangkali itu. Jadi apa yang kita baca itu kemudian kita modifikasi, parafrase macam-macam, akhirnya sharing kita ini adalah dalam bentuk bisa jadi mungkin secara verbal maupun tulisan. Itu. Intinya adalah literasi informasi modern bagi kita adalah produktivitas atau karya yang kita hasilkan dari proses searching, saving, dan reading itu. Nah, kenapa harus sumber referensi online? Seperti pemaparan saya di awal tadi, bahwasanya kita baru nyadar bahwa sebetulnya sumber referensi di media-media online, di internet, di aplikasi itu sangat melimpah. Sangat melimpah ketika adanya pandemi di tahun 2020. Awal 2020. Itu baru kita nyadar ketika kita tidak bisa kemana-mana, ketika tidak bisa memanfaatkan koleksi perpustakaan cetak, itu baru kita menyadari bahwa sumber referensi online yang ada di internet itu sangat-sangat melimpah. Banyak sekali, bisa dikatakan bahwa hampir setiap perguruan tinggi itu menyediakan, baik itu repositori atau mungkin koleksi digital. Yang terpenting adalah melimpah di sini, itu sangat mudah kita jumpai. Tinggal kita untuk memilih dan memilah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sangat-sangat melimpah. Kemudian mudah juga. Kenapa mudah? Karena sumber referensi online yang ada di internet itu tidak mengharuskan kita untuk registrasi, harus login, harus menjadi anggota dan macam-macamnya. Seringkali sumber informasi online itu bisa kita dapatkan ketika kita mengunjungi websitenya dan kita tinggal searching sesuai yang kita butuhkan, kita bisa mendownload dan itu sudah biasanya langsung berpindah ke lokal kita, ke desk lokal kita. Sangat-sangat mudah. Dan tentunya murah, sangat murah. Karena tidak harus berbayar, tidak harus berlangganan untuk mendapatkan sumber referensi online. Sangat murah. Mungkin hanya dibutuhkan kuota ya. Kalau sekarang ini kuota sangat mudah. Kita dengan modal 10.000 sudah bisa download sebanyak-banyaknya. Kita tinggal duduk manis di warung kopi misalkan begitu ya, pesen teh manis, kemudian gorengan 3, 10.000, itu sudah bisa download banyak-banyaknya barangkali referensi online yang kita butuhkan untuk penyelesaian tugas-tugas akademik kita. Barangkali itu. Tentu saja selain kemudahan-kemudahan, kemudian melimpah dan juga murahnya sumber informasi, itu ada tantangan-tantangan bagi kita untuk memanfaatkan sumber referensi online ini. Di antaranya adalah barangkali sosialisasi atau promosi. Seringkali sebetulnya di era sekarang ini website, mungkin media sosial atau aplikasi apapun yang dimiliki oleh sebuah lembaga, institusi itu adalah sarana promosi dan sosialisasi. Namun seringkali ini agak kurang mungkin kurang terlalu kalau diperhatikan sih mungkin prioritasnya barangkali ya. Jadi seringkali sosialisasi promosi hanya ada di tingkat-tingkat internal seperti itu. Dan kita juga seringkali tidak terlalu suka untuk hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua adalah kreativitas kita. Kita seringkali hanya mungkin Google, kemudian hanya cukup ketika bertemu dengan blogspot, misalkan kita bikin
makalah tertentu misalkan begitu ya, ketika ketemu dengan blogspot sudah cukup. Kita tidak ingin misalkan, oh ini nanti kalau misalkan kita membuat artikel seperti ini ada subbabnya akan saya ambilkan dari sini, nanti parafrase dari makalah ini kita kemas sedemikian rupa, jadi bisa jadi satu makalah ini merupakan buah dari pemikiran banyak orang, kemudian kita tuangkan pemikiran kita. Barangkali itu kreativitas kita yang kurang. Dan yang utama adalah budaya baca kita. Budaya baca di Indonesia memang tidak termasuk kategori sangat amat rendah sekali, tidak. Tapi termasuk rendah. Kalau data di saya ini, perpustakaan saat ini ada di peringkat 60-an ya, 60-an dari 72 negara di dunia. Ini memang ya, budaya membaca kita sangat rendah. Barangkali kalau yang dimaknai budaya membaca tentunya mungkin ya, tentunya adalah sumber-sumber informasi yang bermanfaat seperti buku, kemudian karya-karya intelektual dan macam-macam yang bukan membaca WA atau membaca Facebook atau mungkin status-status teman-teman. Kalau itu sih saya rasa budaya kita sangat tinggi kalau membaca status, membaca Instagram. Kayak gitu-gitu memang tinggi. Tapi kalau membaca ini memang budaya kita sangat rendah sekali. Kalau data tahun berapa ini ya. Itu Indonesia ini masuk kalau di prosentase itu 0,001. Artinya 1000 orang itu hanya satu yang baca. Itu budaya kita memang sangat rendah. Barangkali kita bisa meniru di negara-negara lain yang budaya bacanya lumayan tinggi. Finlandia, Australia, Jepang terutama ya. Jepang ini luar biasa Jepang ini. Jepang itu budaya membaca itu tidak hanya di sekolahan, di kampus atau di rumah, tapi dia keluar dari rumah menunggu transportasi umum, di dalam transportasi umum itu juga membaca, luar biasa. Sebetulnya kalau membaca kita juga sama, kita di rumah membaca, menunggu transportasi atau lain juga membaca, di dalam lain juga membaca, tapi lagi-lagi yang kita baca dengan yang dibaca orang Jepang, orang Finlandia itu berbeda. Barangkali itu tantangan kita, jadi budayakan membaca, artinya sharing sebelum sharing, mungkin gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah sumber referensi online. Oke, mohon izin sebelum saya melanjutkan, ini ada video dari break ya, kayaknya kok sunyi sekali ya kalau online ini ya. Oke. Ini video sebagai break. Kalau saya hari Jumat dan siang memang seperti itulah. Kalau istilah orang Jawa Timur itu ada pantun, mangan geduk paling enak dikai klopo, masih ngantuk gak popo, pokoknya teko, tur gelem ngrungokno. Paribasan seperti itu. Jadi alhamdulillah ini sebagai tombol ngantuk saya beri video tentang media sosial dan website yang ada di perpustakaan. Mohon izin. Ngapunten sudah terlihat nggih Pak Haji Mansur? Lihat. Sudah ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama kami para pustakawan yang akan mengenalkan beberapa hal yang terkait dengan perpustakaan. Untuk kali ini izinkan saya Bapak Hari Supriyatno akan menyampaikan
tentang media sosial dan website Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasanya media sosial dan website merupakan salah satu produk dari informasi dan teknologi di era modern ini yang fungsinya adalah mengenalkan produk-produk yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya seperti layanan, koleksi, kegiatan, dan sarana prasarana sehingga dikenal dan menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjungi dan memanfaatkannya. Pasti kalian penasaran, media sosial dan website apa saja yang dikelola oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Baiklah kalau begitu, untuk detail media sosial dan website yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dapat kalian saksikan dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, demikian tadi tayangan video tentang media sosial dan website yang dikelola oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk follow dan subscribe media sosial kita, karena follow Instagram dan subscribe YouTube Perpustakaan merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan registrasi dan aktivasi keanggotaan perpustakaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, itu tadi sekilas tentang media sosial dan website yang ada di Perpustakaan Sunan Ampel Surabaya. Saya ucapkan selamat datang ya teman-teman semuanya. Tadi saya waktu pertama pemaparan ini berapa puluh ya, sekarang sudah bertambah. Selamat datang di acara kita. Barangkali informasi ini adalah salah satu dari beberapa seri yang ada di Virtual Library Class Series. Jadi ini adalah sesi yang ketiga, nanti ada sesi-sesi selanjutnya. Kalau kita sih harapannya bisa sampai sesi yang ke-100 atau mungkin 200 atau 300 dan seterusnya, dan tidak akan berhenti. Artinya setiap Senin dan hari Jumat siang kita bisa menemani teman-teman sekalian memberikan pelayanan, memberikan informasi apapun tentang layanan, koleksi, dan mungkin kegiatan atau sarana-prasarana yang baru yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini saya lanjutkan pemaparan saya yang tadi. Barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo, nggak apa-apa.
Bisa di chat, bisa lewat Pak Haji Mansur, kita bebas saja. Kalau misalkan ini ada chatbox-nya, monggo diisi, tidak apa-apa. Kalau tidak, berarti saya lanjutkan ya. Untuk teman-teman yang barangkali ingin update informasi tentang PLC, bisa bergabung di grup WA kita, yaitu WAG, saya tulis di chatbox ya, WAG PLC Perpustakaan Insya Allah nanti yang terbaru, sesi terbaru tentang PLC akan kita sampaikan di grup itu dan juga di Instagram. Bagi teman-teman mahasiswa baru, ada kewajiban bagi teman-teman mahasiswa baru untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube kita, bukan hanya sebagai syarat sebagai registrasi atau aktivasi keanggotaan melalui foto, tapi juga untuk meningkatkan kebanggaan kita, prestasi kita kepada lembaga kita Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, teman-teman mahasiswa dan dosen siswa PARE, ini ada Mbak saya ini kayaknya, ada dari mahasiswa Saida juga. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk sumber referensi online ya. Oke. Ini sudah bisa dibaca nggih Pak Haji Mansur nggih, share screen-nya. Ya, Ampun. bisa. Baik, jadi teman-teman sekalian, ini yang paling terkenal dan paling legend lah mungkin ya, legend lah. Kalau dulu itu ada yahoo.com, tapi sekarang kayaknya Yahoo tidak terlalu diminati barangkali karena tidak tidak unity dengan, kalau Google ini kan HP kita juga Android, jadi sangat mudah sekali. Tapi pesan saya, minimal untuk penelusuran sebagai sumber referensi online adalah Google Scholar. Kalau biasanya teman-teman sekalian menggunakan fasilitas Google, barangkali bisa berpindah pada Google Scholar. Kenapa? Karena selain search engine, dia juga mesin indeks. Artinya ketika kita menggunakan Google Scholar untuk mencari atau menelusur koleksi-koleksi sumber referensi online yang kita butuhkan, itu biasanya lebih valid. Dan biasanya juga disertai dengan artikelnya, jadi ada PDFs-nya, bisa jadi mungkin file Word-nya, Office-nya, macam-macamnya biasanya ada. Jadi Google Scholar ini sangat recommended, lebih ampuh, bahasanya Kaji Prapto itu lebih handal jepit dibandingkan Google yang biasa. Begitu. Ini saya sampaikan dulu sumber-sumbernya, nanti kita praktek di belakang biar saya tidak keluar masuk ke browser ya. Yang pertama adalah Google Scholar. Google Scholar itu ya isinya sebetulnya ya ada e-journal, info dan macam-macam. Tapi kalau kita spesifik sumber referensi kita itu adalah e-journal, kita di UIN Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memiliki portal yang namanya ejournal.unsb.ac.id. Seperti yang disampaikan Pak Haji Mansur tadi, ini kurang lebih ada 48 jurnal. Kurang lebih nggih. Bisa jadi mungkin saya salah, tapi waktu saya bikin tesis itu ada 48 jurnal dan semuanya sudah OJS, artinya konten-kontennya itu sudah online dan bisa di-download full text-nya. Ada ejournal.unsb.ac.id dan lagi-lagi ini sangat mudah untuk akses dan downloadnya karena tidak harus register, jadi tinggal buka dan klik. Dan saya yakin untuk e-journal ini tidak hanya di UIN Surabaya saja, UIN Sunan Ampel, hampir setiap kampus saat ini memiliki koleksi-koleksi jurnal. Kalau di Darut Taqwa itu ada 4, ada At-Taqwa, ada Drip, terus Aktiflah, dan satunya lagi itu saya agak lupa, ada 4. Itu juga sudah UJS. Kemudian ini ada jurnal-jurnal seluruh perguruan tinggi Islam se-Indonesia itu digabung dalam morarep.kemenak.go.id. Jadi isinya adalah bisa ditelusur lewat jurnal. Biasanya ini beberapa kali sudah saya review di IG yang @perpustakaan Uninsa ini. Jadi saya biasanya kalau nge-review itu per subjek jurnalnya, bukan subjek artikelnya. Meskipun di Morares ini sebetulnya kita bisa telusur lewat artikelnya atau lewat nama jurnalnya. Nanti terakhir ya, kita praktekkan.
Kemudian ada garuda-respectwin.co.id. Ini seluruh perguruan tinggi se-Indonesia ada semuanya di sini. Baik repositorinya, jurnalnya ada di sini. Termasuk saya biasanya, kalau teman-teman biasanya kalau cinta respectwin.co.id ini kan digunakan untuk lihat jurnal ini, cintanya berapa, jadi prestasinya cinta berapa 1 sampai 6 ke berapa dia sekarang ya. Saya biasanya juga nyarinya di Cinta Respectwin dari sosnya. Jadi kalau misalkan cari tentang pendidikan Islam kita bisa nanti kita praktekkan juga. Artinya ini adalah link-link atau portal-portal e-jurnal yang bisa digunakan sebagai panduan kebutuhan informasi. Kemudian ada e-book juga ya. Kalau e-book ini e-book sebetulnya banyak. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Nanti bisa dieksplor sendiri lewat Google atau lewat search engine lainnya. Ini ada buku.kemdikbud.go.id. Ini yang Kemendikbud. Ini ada banyak. Selain ini juga ada banyak. Tapi saya lebih tertarik yang ini karena ini kontennya itu tentang mulai dari mulai dari SD, SMP, SMA itu ada di sini dan termasuk juga buku-buku pengayaan di perguruan tinggi atau buku bacaan-bacaan umum itu ada di sini semuanya. Nanti bisa kita eksplor ya. Kemudian di Kementerian Agama juga punya. Kalau e-booknya itu ada di cendekia.kemenak.go.id/publik. Kemudian BLA ini Balai Latihan Agama Jakarta ini punya. Kemudian Pustaka Pendis NTT ini juga ada. Dan semua yang ada di sini ini bisa di-download full text tanpa harus kita melakukan registrasi atau member terlebih dahulu. Ini untuk e-booknya ya. Kemudian ada repositori. Kalau repositori hampir setiap perguruan tinggi kita pasti bisa menemui. Ini mungkin sebatas contoh. Karena kalau saya tulis semuanya tentu tidak akan selesai 10 halaman. Khusus untuk kita di UIN Sunan Ampel Surabaya atau di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya kita ada 2 untuk saat ini ya. Untuk repositori barangkali sudah disampaikan kemarin di sesi 2. Kita selalu menyampaikan bahwa untuk kebutuhan apapun tentang artikel, kemudian tentang skripsi, tesis, disertasi, dan termasuk buku-buku silabus itu saat ini masih tersedia di diklik.uinsby.ac.id. Jadi bisa browse by division biasanya divisinya itu nanti kita tinggal pilih, nanti kita praktekkan juga. Ini banyak, ini ada ITC UIN Malang, Eprin Wali Songo, repositori Ubaya, kemudian repositori.unet.ac.id dan lain sebagainya. Banyak, hampir tiap kampus punya repositori dan isinya sangat-sangat melimpah. Dan itu sangat bisa untuk digunakan sebagai pengayaan atau pemenuhan kebutuhan informasi referensi online kita. Kemudian e-proceeding juga ada. E-proceeding kalau di UIN Sunan Ampel Surabaya ini ada proceeding.uinsby.ac.id ini. Isinya adalah hasil-hasil proceeding tidak hanya dosen UIN Sunan Ampel, tapi proceeding yang dilaksanakan atau diadakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Bisa jadi mungkin tulisan di dalamnya adalah dosen-dosen di luar UIN Sunan Ampel Surabaya ada di proceeding.uinsby.ac.id. Nah, itu tadi barangkali sebagian besar koleksi yang ada tadi itu kan berbahasa Indonesia. Makanya ini adalah saya namakan internasional itu saya identifikasikan bahwa International Online Open Source ini adalah mayoritas yang ada di sini ini adalah bahasa-bahasa Inggris. Makanya saya kasih nama International Online Open Source. Ini ada pdfdrive.com, kemudian zli.org, ada juga e-resource Perpusnas. Kalau e-resource Perpusnas ini mohon maaf ini harus register terlebih dahulu ketika ingin akses dan download ya. Press ini punyanya Australian National University, ada GSTOR, semuanya ini full text. Kalau yang punyanya Australian National University ini kayaknya beberapa itu hanya ada abstraknya, tidak full text. Semuanya ini pada prinsipnya, teman-teman sekalian, ini bisa diakses, bisa di-download full text tanpa harus login. Kecuali yang e-resource perpusnas.go.id ini ya. Itu memang harus member. Ini terakhir, because not everything on the library is true. Tentu, meskipun saya hari ini promosi tentang
sumber-sumber informasi digital. Dan sepertinya kita sudah tidak perlu ke perpustakaan. Tetap saya sampaikan bahwa because not everything on the internet is true. Saya harapkan teman-teman ya tetap hadir di perpustakaan. Jangan sampai ketika itu semuanya sudah bisa didapatkan secara online, daring, dari internet, teman-teman malas untuk berkunjung ke perpustakaan. Sangat disayangkan. Tentu saja karena tidak semua yang ada di internet itu bisa mencukupi kebutuhan informasi kita. Karena tidak semua yang cetak itu ada di online. Beberapa karena bisa jadi karena hak paten, hak kekayaan intelektual, atau mungkin hak-hak yang lainnya itu memang tidak bisa ditemukan di media online. Jadi tetap saya harapkan kunjungannya bagi teman-teman sekalian untuk hadir dan berkunjung ke Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya yang saat ini sudah memberikan layanan tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis hanya untuk peminjaman dan pengembalian. Ini untuk practical link habis ini kita akan praktek. Ini adalah linknya bit.ly/sumber online. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Barangkali itu materi yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan, saya lanjutkan di praktek. Pak Haji Mansur, mohon izin. Ada yang resen, enggak? Ya, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab aja, Mas Hari. Oke, saya lanjutkan berarti ya di praktek link yang barusan saya sampaikan panjang dan lebar tadi itu. Kayak luas berarti kalau panjang dan lebar. Oke. Sebentar, Beduk Surabaya. Masih ngantuk apa-apa. Oke, teko. Tur gelem ngrungokno. Ayo. Biasanya kalau saya pertemuan seperti ini itu mesti saya sampaikan bahwa niat thalabul ilmi dan silaturahmi. Syukur-syukur mulai ono sing ngirimi sambal goreng teri. Begitu Pak Sinan. Ono sing ngajak kaji. Pak RT biasanya ngajak ngaji terus belum bayar. Saya lanjutkan di prakteknya, sekalian. Oke. Bagaimana yang saya sampaikan tadi di akhir slide itu ada bit.ly/sumber online. Oke. Saya memanfaatkan apa yang disediakan oleh Linktree. Jadi sekali buka satu bit sudah mewakili semua sumber-sumber. Ini tidak semua yang ada di slide tadi saya masukkan karena terlalu panjang. Barangkali ini hanya sekedar contoh-contoh. Ini about us, ini tentang saya, blog saya. Kalau ingin nginceng silahkan, tapi mungkin lain kali. Ini adalah koleksi digital UIN Sunan Ampel Surabaya. Coba kita klik yang repositori perpustakaan UIN Sunan Ampel. Oke. Ini tampilan awal homepage-nya dari digilib.uinsby.ac.id. Jadi di sini ini teman-teman sekalian tidak perlu untuk create account atau tidak perlu login untuk memanfaatkan apa yang ada di digilib.uinsby.ac.id. Bisa langsung di let di sini ini berarti yang baru kita upload, atau bisa jadi kita memanfaatkan fasilitas Bruce. Ini ada Bruce. Saya paling senang biasanya ini lewat divisi, karena divisi ini mencerminkan koleksi apa saja yang ada di portal ini. Coba kita klik divisi terlebih dahulu ya. Oke. Nah ini adalah konten dari digilib.uinsby.ac.id. Ini adalah skripsi-skripsi dari berbagai macam fakultas dan prodi yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian ada karya ilmiah juga, ada artikel jurnalnya sekian, kemudian ada opini di media massa, kemudian ada artikel dalam buku. Jadi ada beberapa buku yang mungkin gambarannya mirip dengan jurnal ya. Jadi satu buku, Bunga Rampai mungkin ya, satu buku ditulis oleh beberapa penulis, itu ada artikel dalam buku namanya. Kemudian ada buku juga, itu meskipun mayoritas di sini adalah buku-buku silabus perkuliahan, itu dan lain sebagainya, ada laporan penelitian, dan ini juga ada disertasi, kemudian ada
tesis. Ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian tanpa harus ditekan, tanpa harus langsung saja hadir dan langsung diklik. Kita coba untuk misalkan book ya, untuk buku ya. Oke, buku. Jadi ini buku yang ada di diglip.unsd.ac.id ini mulai tahun 97 sampai 2020. Coba kita klik 2020. Oke, ini ada Pak Isa Ansori dengan judulnya misalkan begitu ya, misalkan Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam. Coba kita klik. Kita klik. Ini ada sedikit tentang abstrak buku atau isi tentang buku itu apa. Barangkali ini bisa dijadikan bahan awal. Oke, mohon maaf ini terlalu besar ya. Saya cari yang agak kecil aja. Oke. Ini juga besar, mohon maaf. Oke. Ini agak kecil ini ya. Ini ada Muhammad Zainul Arifin. Ini abstraknya. Misalkan kita klik, oke. Ini akan tampil full text bukunya seperti ini. Jadi ini ada 86 halaman dalam buku Pusat Bisnis dan Bahasa Arab yang ditulis oleh Muhammad Zainul. Jadi teman-teman sekalian ketika tampil seperti ini sudah tinggal di-download gitu aja. Download. Kemudian save file, tinggal dipilih di mana untuk disimpan. Itu. Jadi kita tinggal milih foldernya, misalkan kita taruh di mana, untuk file ini sudah masuk di lokal kita. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang ini contoh ya, contoh untuk sumber informasi kita yang pertama, yaitu diglip.unsd.ac.id. Kemudian ini adalah jurnal online UIN Sunan Ampel. Oke, kita klik G. Ini adalah koleksi jurnal elektronik yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Seperti yang di bagian tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Mansur ya, ada Journal of Indonesian Islam ini Cinta Satu ini. Kemudian ada Islamika, ada Ad-Daulah, dan macam-macamnya. Kita tinggal klik salah satu misalkan gitu ya. Kita tinggal klik salah satu. Oke, seperti ini. Kemudian coba archive atau current mungkin ya. Current ini adalah postingan yang paling akhir. Ini adalah volume 14 nomor 2 2020. Ini adalah isi-isinya seperti itu. Tinggal kita klik. Kemudian ini adalah memang berbahasa asing ya kalau yang ini ya, karena memang sudah Cinta Satu. Oke. Kemudian tinggal diklik, kalau memang cocok kita tinggal klik PDF-nya saja. Bisa langsung save file, bisa juga open di browser. Nah, ini akan tampil seperti ini. Tinggal kita simpan kalau memang misalkan oh ini ya, oke, kita simpan, oke. Ini sudah saya simpan. Tinggal di save gitu aja. Oke, sudah masuk di lokal kita. Tinggal cari folder yang dijadikan sebagai penyimpan dari file yang kita download barusan. Itu teman-teman sekalian. Kemudian proceeding juga hampir sama, model-modelnya seperti itu. Saya langsung ke sumber referensi nasional ya. Ini Morares. Saya senang sekali Morares karena bukan saja sebagai pengisi konten di Instagram Perpustakaan UIN Sunan Ampel, tapi juga sebagai penambah isian di Ekin saya. Saya seringkali review tentang ini. Ini bisa artikel, bisa jurnal. Jadi kita tinggal masukkan saja. Ini ada, ya ini, statistiknya adalah 3.238 jurnal. Kemudian ada 94.000 artikel dan penulisnya sampai saat ini adalah 117.574 orang. Itu kalau misalkan kita jurnal, misalkan begitu ya, kepingin mencari, ini jurnalnya, jadi dari segi jurnalnya misalkan pendidikan Islam gitu ya. Jurnal, kemudian kita tinggal search gitu aja.
Ini ada ditemukan 156 gitu. Ini teman-teman sekalian. Kalau misalkan memang ini kan terlalu banyak juga. Saya ingin Pak, misalkan mencari jurnal yang kalau di Morares itu, kalau di Sinta itu kan ada Sinta 1, Sinta 2, dan sampai Sinta 6. Kalau di Morares ini ada Morares 2, Morares 3, Morares 4. Misalkan saya ingin cari yang berkualitas, misalkan begitu ya, tinggal diklik aja M2-nya ini. Kemudian kita search. Ini ketemu 4, jadi barangkali ini adalah jurnal-jurnal yang unggul sampai saat ini yang terindeks oleh Morares. Jadi ada jurnal PAI ini kebetulan UIN Sunan Ampel, kemudian NAT2 ini punyanya UIN Wali Songo, jurnal penelitian Islam punyanya Sunan Gunung Jati, dan ini Kalijogo ada 2 berarti. Kalijogo ada jurnal pendidikan Islam. Jadi Surabaya ada Wali Songo, ada Gunung Jati, dan Kalijaga. Seperti itu. Tinggal kita klik. Kalau kita klik visit website, berarti ini kita langsung menuju ke induknya. Ke induk dari jurnalnya, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Itu. Jadi kita tinggal cari sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini barangkali tentang Morares. Sorry, terbuka WA, saya tutup aja WA-nya. Oke, Garuda juga seperti itu. Coba kita intip sebentar tentang Garuda, ya. Garuda hampir sama dengan Morares barangkali, tapi jangkauannya ini memang lebih besar. Ini ada 12.000 jurnal karena ini seluruh Indonesia. Coba misalkan kita search tentang pendidikan Islam, misalkan begitu ya. Ini kalau di Garuda ini banyak sekali ya. Pendidikan Islam ini kalau berdasarkan dari judul artikel ya, ini judul artikelnya bukan judul jurnalnya, itu ketemu 9.600 sekian dokumen. Kenapa banyak? Karena memang kalau rentang waktunya itu ada 95 sampai 2021. Misalkan kita hanya mencari 10 tahun terakhir, Pak, misalkan begitu ya, tinggal 2001, misalkan begitu ya. Berarti tetap banyak. Karena memang mungkin isu pendidikan Islam ini banyak di 10 tahun terakhir, misalkan begitu ya. Ini ada 9.500, tidak terlalu berkurang. Misalkan kita cari yang 2010 misalkan, atau 2015 ya, 6 tahun terakhir. Ini lumayan berkurang, tinggal 7.000. Jadi tinggal kita klik saja. Kita baca dulu untuk abstraknya. Tinggal kita, kalau misalkan memang sesuai, itu dalam bahasa Inggris ya, kita tinggal klik full PDF-nya. Ini tinggal disimpan seperti proses-proses sebelumnya. Hanya begitu saja prosesnya. Jadi kita buka, kita baca, kemudian kita download, kita simpan. Itu saja. Kalau saya sih, barangkali teman-teman yang memang hobi download banyak-banyaknya. Apapun ilmu, paribasan istilahnya itu jangan pilih-pilih ilmu, jangan pilih-pilih pengetahuan. Karena ilmu dan pengetahuan pasti akan berguna pada waktunya. Begitu kurang lebih ya, Pak Haji Mansur ya. Jadi download aja semuanya, nanti bisa ditata di direktori barangkali kalau di lokal, kalau pakai software juga bisa. Karena Slim itu juga sudah bisa update file juga ya. Barangkali sederhananya seperti itu. Kalau punya hobi download, ya download aja sebanyak-banyaknya. Itu ya, barangkali teman-teman sekalian, saya beralih ke ini aja, sumber referensi internasional. Kita coba e-booknya Zlib. Kemarin beberapa teman-teman untuk yang ilmu pendidikan Islam sudah saya berikan juga dari sini. Ini ada artikel, ada book, tapi saya senangnya book kalau di sini. Karena artikel sudah lebih dari cukup ya di Morares, kemudian di Garuda, di ejournal.unsd.edu.id seperti itu. Ini di homepage-nya Zlib. Zlib ini
sekarang sudah berubah ini. Kalau di addressnya ini id1lib.org. Kalau dulu zlib. Ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman tanpa membuka browse atau search engine-nya. Ini sudah kita bisa melihat beberapa koleksi yang ada di tampilan khususnya seperti ini. Misalkan metode penelitian. Oke, kita klik saja ya seperti ini. Ini sudah bisa langsung kita unduh atau dipratinjau dulu. Kalau misalkan memang kepingin ambil ini, ya berarti langsung di-download gitu aja. Downloadnya lumayan ringan, ini hanya 7. Tinggal di save file, kemudian di OK, lagi-lagi kita taruh di folder. Misalnya kalau ini sih di D, WFA, VLC, kemudian sesi 3. Seperti itu. Itu teman-teman sekalian. Masih banyak, nanti bisa dieksplor sendiri ya kalau dieksplor di ruangan ini karena waktu kita sangat terbatas. Saya rasa itu saja Pak Haji Mansur yang bisa saya sampaikan untuk online reference source pada siang hari ini. Monggo barangkali ada teman-teman yang lain bisa share bareng. Saya kembalikan kepada Pak Haji Mansur. Oke, terima kasih.